Pernah kebayang nggak sih kamu menjadi orang yang membuat gubernur mendapat penilaian negatif di media massa maupun media sosial? Saking leluasannya pernah tipu ya. Wah, dibahas. Tahu, tiba-tiba kamu menjadi orang yang paling berpengaruh dalam memajukan pariwisata tanah kelahiran kamu sendiri. Balatnya saya pernah ada giatnya Pak Aher kalau nggak salah sih ya. Kudu aya di gedung sate jam 4 subuh. Mau di swasta mau di pemerintahan pasti keduanya tuh punya rulesnya tersendiri kayak desainer grafis pemerintahan juga yang plat merah dari sisi pengkaryaan bisa bebas gitu. Baca koran tiap pagi gitu ya. Bukan dari internet gitu, tapi dari koran tiap pagi gitu. Ini cerita orang dalam dari seorang desainer grafis emas Jabar, Fadlan Aulia. Siap. Jalan udah sewa semua. Oh, benar. Benar. Oh, udah. Tegang ah? Itu sih. Orang tuh tegang. Ya berusaha untuk tidak tegang, tapi ya mungkin bisa terlihat lah senatural mungkin. Banyak orang tuh ya di belakang. Banyak orang terus iya kamera bisa hiji. Ya. Ya sih serius kieu jadi sebenarnya kurang teh kan mawa kamera hiji ya. Efek teh kamera nah Loba. Ya. Gimana Ki? Tahu tuh apa Lan? Kenapa jadi narasumber gitu? Tah eta euy. Yang apa namanya? Pertanyaan saya juga itu teh. Kunaon sih ya? Ini nanya balik we ieu. Karena wanu hayang deui ya. Pasti ya tanya jawabannya. Ya, Fadlan teh katanya mah desain grafis terbaik cenah di Pemprov Jabar. Cek saha teh? BPS Survei, we are social. survei. Jadi desain grafis terbaik gitu. Nah, sebelum jadi desain grafis teh, Fadlan kan sekolah di STM. Ya, betul. Nah, sejak kapan sih memutuskan bahwa oh iya, saya teh passionnya teh di desain grafis? Awalnya mah ke SMP kayaknya. Kalau flashback ke belakang mah gitu ya. Kira-kira teh naon sih yuk, passion gitunya yang memang bisa seiring sejalan sama hobi lah gitunya. Singkat ceritanya, saya tuh interest sama yang namanya apa kayak komputer gitunya. Dulu mah kan masih kerjaman komputer tabung teh kan. Nah kayak gitu-gitu. Terus awalnya mah software-softwarenya tuh kayak software Microsoft, PowerPoint, Word kayak gitu-gitu. Internet Explorer. Internet Explorer terus mana teh Opera Mini kayak gitu. Interest lah yang sama kayak gitu. Akhirnya di situ tuh memutuskan untuk mencari sekolah yang memang ada kaitannya sama itu. Nah pas banget di Kuningan teh aya sekolah ini SMK Inti Kuningan. Di situ teh aya jurusan multimedia. Nah akhirnya saya memutuskan untuk concern di situ, sekolah di situ jurusan multimedia. Terus ketemu juga sama guru yang memang dia lulusan BKV gitu. Nah akhirnya di situ banyak ngobrol lah sama beliau gitunya. Pak Iqbal namanya. Ingatnya berarti Pak Iqbal banyak berpengaruh gitu. Banyak berpengaruh karena ya awal orang tahu DKV tuh ya dari beliau gitu. Beliau tuh lulusan di DKV Unikom. Masih ingat saya. Gambaran tentang DKV awal menurut Fadlan apa? Misalnya Pak Iqbal menjelaskan bahwa DKV teh kan desain, tapi aya komunikasinya oke gitu. Tapi aya visualnya juga gitu. Ai gambaran kasar nama Pak Iqbal teh bilang DKV teh ngerjain multimedia cenah. Terus ngerjain video juga, ada grafisnya juga. Kasarannya kayak gitulah. Nah, di situ teh saya mikir gitunya ya kemana gitunya di antara beberapa cabang keilmuan itu gitunya. Meskipun dalam satu prodi akhirnya juga nanti bagus nih apa sih desain grafis gitunya. Ya udah akhirnya di situ mulai tuh ngegali informasi terutama menjelang lulus kayaknya. Akhir masih awal-awal mah dan saya juga masih cuek lah gitunya, kuliahnya bingung gitu rek kemana gitu kan. Nah, akhirnya menjelang lulus saya lebih intens gitu ya ngobrol sama Pak Iqbal itu, ngobrolin tentang DKV, tentang desain grafis, terus ngelihat karya-karya beliau juga gitunya, posternya bagus gitu, ya karya visualnya gitu ya, terutama ya di bidang grafisnya gitu, poster dan lain cukup oke dan tertarik gitu. Akhirnya ya udah masuk DKV Tell You 2012. Berarti Pak Iqbal teh
jago oke gitu ya, Jago. desain gitu. Teu hanya jago omong, soalnya saya punya banyak teman nu jago omong tapi secara karya gitu ya. kurang gitu. Iya. Ya, Jago beliau. contohnya saya sendiri gitu. Kunaon gitu. Jago ngomong tapi tidak jago ngapa-ngapain. Tapi kan karyanya berupa narasi kalau kita. Jadi 2012 ke TLU ngambil Ya. jurusan DKV, di kafe. desain komunikasi visual. Nah, Di Telkom. tapi kan belum menetapkan bahwa orang teh benernya jadi desain grafis gitu, desainer grafis gitu. Tapi kan itu hanya memperdalami ilmu kan, ilmu DKV. Tapi ketika menentukan bahwa orang tuh jadi desainer grafis gitu. Karena kan DKV nggak hanya jadi desainer grafis kan. Itu tuh kapan gitu? Apakah Nah. pas kuliah atau pas beres lulus kuliah atau karena terpaksa? Kan menurut orang mah terpaksa, misalnya kan kayak dulu nggak suka baca, nggak suka nulis, tapi masuk ke lingkungan yang buat kurang seneng kudu baca, kudu nulis, akhirnya kerja di bidang yang itu. Gitu. Nah kalau secara spesifiknya gitu kayaknya kapan saya memutuskan untuk concern bener-bener di desain grafis gitu ya, nggak ngambil video, nggak ngambil foto gitu misalkan. Itu pas kerja di Humas 2016. Jadi singkat ceritanya sih 2016 itu saya masuk di Humas gitu ya. Terus di tahun 2017-2018 lah itu tuh orang teh pernah diperbantukan di peliputan ceritanya tuh. Di peliputan tuh bagian videografer yang ngeliput pimpinan lah gitu ya. Pada saat itu zamannya Pak Aher lah kalau nggak salah ya, Pak Aher. Masih Pak Aher. Nah, itu tuh dilematis karena harus milih gitu kan ya. Apakah saya mau konsen di grafis atau di bagian peliputan. Nah, pada akhirnya saya memutuskan di grafis gitu karena di beberapa kondisi itu saya lebih nyaman kerja kayak sendirian gitu ya, terus merenung gitu kan. Kalau peliputan ya mungkin secara teknis gawean tuh sedikit crowded, menantang gitu. Bayangkan balatnya saya pernah ada giatnya Pak Aher kalau nggak salah tuh ya. Kudu aya di gedung sate jam 4 subuh, saacan azan subuh gitu ya, aya di gitu. Jadi kayaknya teh iya bahasa naonnya ya gawe sih, cuman kayaknya hati tuh nggak intas di situ gitu. Introvert atau itu oke sih, udah biasa mau ngobrol bisa gitu. Jadi rada bingung sih masalah introvert extrovert gitu. berarti ada tuntutan dari kerjaan kan? Ya dari tuntutan kerja juga sih sebenarnya akhirnya memutuskan untuk di situ. Dan akhirnya juga ya seiring berjalannya waktu ya asik juga sih fokus di desain grafis gitu ya. Nggak ngambil job desk yang lain lah gitu. Terlebih kan sekarang di Humas udah oke ya secara SDM gitu ya. Dia bisa dibilang satu orang tuh ya dia fokus di satu job desk. Nah, kan kalau kerja di pemerintah kan identiknya ya, desain grafis itu kan orang kreatif. Orang kreatifnya rata-rata pengen penuh kebebasan, ruang gerak yang luas gitu ya. Mau ide ini bisa, ide itu bisa. Kan kalau pemerintahan kan ya anggapan orang kan kaku lah, banyak aturan lah. Bener gak sih? Sebenarnya mah iya mah POV orang pribadinya. Mau di swasta mau di pemerintahan pasti keduanya tuh punya rules-nya tersendiri ya. Jadi di pemerintahan tuh ya nggak sekaku itu juga sebenarnya gitu. Ya mungkin bisa dilihat juga gitu ya, teman-teman output karya di Humas bisa se-playful itulah istilahnya gitu kan. Ya artinya desainer grafis pemerintahan juga yang plat merah dari sisi pengkaryaan bisa bebas gitu. Bahkan di kami ya di Humas gitu ya ada kayak proses brainstorming gitu ya, adu ide lah gitu ya, adu ide antar divisi misalkan content creator dengan graphic designer dengan videographer gitu. Nggak sekaku itu sih sebenarnya gitu kalau kita memang udah terjun di situ gitu. Apakah lingkungan mempengaruhi? Misalnya teman-teman di Humas kan kalau ngelihat konten video kan terkesan yang nyentrik, unik gitu kan. Apakah itu mempengaruhi bahwa kerja di Humas teh leluasa gitu? Kumaha Ki? Jadi lingkungan kan di Humas kan kata Fadlan leluasa kan? Leluasa. Ya apakah karena lingkungan dan orang-orang sekitarnya juga yang nyentrik juga gitu? Ya bisa jadi sih. Ya itu ngaruh banget sih. Pengaruh orang di dalamnya sendiri gitu ya. Kalau misalnya memang orang di dalamnya yang kayak menutup diri gitu, nggak mau idenya nggak mau dikeluarin gitu ya.
takut sebelum bertindak, ya mungkin itu akan berpengaruh gitu ya. Kalau di humas kan ya oke juga ya, teman-teman tahu sendiri lah gitu anak-anaknya kayak gimana nya. Sering ngejokes gitunya juga Fajrin gitu ya, yang dark joke banget lah gitunya. Contoh dong drag jokes. Sama tuh biasa ya jika nanti kudu langsung itu tuh Saking leluasanya pernah tipe ya. dibahas. Gak apa-apa sok. Aduh, Ya sok tuh langsung aja bahas. kelak Pasti lanjutkan bahas. lah pertanyaannya, supaya jelas gitu yang dipertanyakan sama Oki. Ya pernah tipe kan, saking leluasanya gitu Iya, kan. iya, iya. Saking ekspresif, Iya, semangat iya, iya. berkarya sampai lupa copy text-nya salah gitu. Ah, Tipe stop humanity. yes, harusnya save humanity ya pada saat itu. Itu malah yang tipe sih. Lain tipe sih salah katanya. Itu luar biasa sih Ki. Jadi apa ya? Jadi momentum bersejarah gitu ya. Dari 2016 lah sampai sekarang gitu, itu sakral pisan lah. Diinget banget gitu. Saya teh heran ya. Sebenarnya memang copy text yang dikasih copywriter pada saat itunya memang save humanity gitu ya. Tapi teuing teh jadi stop humanity teh kenapa gitu ya? Saya nggak tahu gitu. Tapi sebetulnya gitu ya, pada proses itu kan sebenarnya berlapis gitu ya, si proses akses itu. Tetap ya lolos gitu. Maksudnya tuh harusnya kan itu ada apa namanya, ada kayak tipe gitu kan, ada yang sadar lah ini nggak ada sama sekali gitu Ki. Dari Kasubag, dari Kabag sampai ke tukang percetakan gitu ya. Nah, buat dicetak gitu ya, padahal mah ningali stop humanity ya meureun ya udah kayak gitu aja gitu ya akhirnya. Sempat viral di beberapa media mainstream gitu ya, Detik, Kompas dan lain-lain. Itu tes kejadiannya ya pas apa sih Rohingya ya kalau nggak salah. Itu tuh saya lagi di luar kota, lagi di Naswar, lumayan sih nggak bisa tidur gitu ya. Tapi akhirnya dengan kekuatan Pak Kabag pada saat itu ya, dekat dengan media dan lain-lain, bisa teratasi. Dan bager sih beliau tuh ya ke saya juga. Ya saya minta maaf gitu ya, ke Kasubag, ke Kabag, ya dimaafkan, terus ya nggak ada apa-apa sih. Di media emang beritanya gimana? Ya jelek ke pimpinannya, ke pimpinan pada saat itu sih memang. Ai teh bisa bahasa Inggris mah geus we ku bahasa Sunda Pak, cenah gitu. Ada yang komen-komen kayak gitu. Ya di media sosial geus parah pisan lah eta. Si stop humanity. Trauma. Ente sih. Ya maksudnya jadi kayak sekarang kalau terjadi kesalahan-kesalahan di ya kayak tipe kayak gitu, saya mah cuek, biasa itu udah pernah yang lebih parah gitu. Ya itu kayak berdampak ke mental saya gitu, ketika bekerja jadi lebih kuat aja sih. Iya. Ada juga pernah salah satu instansi tipe kalau rilis anak jadi ya tahulah, terus lanjut jadi ya tahulah gitu kan ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu teh bahaya sih tipe Memang sih. sedikit, tapi nggak bisa nyalahin copywriter lah. Nggak bisa. Saya nyalahin Iya, ya udah maaf ya. Maaf. ya Alhamdulillah nggak kejadian lagi Ki. janganlah. Nah kan kalau misalnya setiap orang nggak tahu ya, kalau di dunia tulis menulis, di dunia MC dan lain-lain kan setiap orang teh punya karakter masing-masing. Nah kalau di desain teh ada karakter juga kan? Ada. Nah sendiri karakternya seperti apa? Gambarin lah misalnya. Sebenarnya mah agak sulit sih, Ki. Bukan agak sulit ya, kalau ngejawab pertanyaan kayak gini, karena biasanya yang bisa menentukan tuh mereka gitu, bukan saya gitu Ki. Jadi kayak jika orang ya bisa nganilai ya si Raja karakternya ilustratif gitu ya, layoutnya tuh brutal dalam tanda kutip gitu ya. Terus Aguntur apa namanya, font-fontnya kayak ngebot gitu ya, dominan gitu ya. Ardi yang simplicity, modern kayak gitu. Kalau saya isinya kudu kabar udah nanya gitu. Cuman saya emang ngerasana apa ya? Mungkin simpelnya mah tersusun dengan lebih rapi dibanding yang lain gitu ya. Tapi rapi itu bukan berarti kalau nggak rapi itu bukan berarti jelek gitu maksudnya ya. Lebih tersusun, rapi, simetris, terus antara kayak headline, body text itu kontras gitu ya, antara kayak ukuran fontnya segimana, body text segimana gitu, kayak gitu-gitu sih. Siapa sih rujukan kalau ngedesain, misalnya ngeliatin desain siapa atau random gitu? Random, lebih ke random sih Ki. Kalau ditanya siapa gitu ya, kalau siapa kan harus ada sosoknya siapa gitu ya. Kalau orang mah lebih ke random aja, ngelihat yang kurang banget nih gitu ya di Pinterest, di Behance, di beberapa apa namanya website untuk para graphic designer gitu ya.
ya itu aja yang diambil gitu, yang menurut orang itu oh ya oke gitu. Berarti ama yang penting cepat, rapih gitu ya. Hmm. Menurut deadline di pemerintahan itu seperti apa sih? Wah, menarik. Maksudnya tuh kayak pernah tuh, jadi zaman dulu tuh kan pas waktu awalnya 2016-2017 tuh kita tuh kan belum selengkap ini nih, baru berlima gitu, copywriter juga belum ada. Nah itu tuh aku tuh termasuk yang ikut baca koran tiap pagi gitu ya, cepat kabel teh. Sok dan cina Guntur baca koran ya, cina cari konten di situ. Jadi bukan dari internet tapi dari koran tiap pagi gitu ya. Si konten-konten teh udah gitu dicari, disadur gitu ya, diedit si tulisannya. Nah ya itu mah cerita sedikitnya. Terus balik lagi ke deadline gitu ya. Itu tuh kita tuh si konten tuh misalkan harus naik siang gitu kan, otomatis kan kita ngolah data tuh harus cepat gitu ya pada saat itu tuh diolah segala macem. Terus harus segera naik dan lain-lain. Memang apa ya, pressure-nya lumayan lah gitu, kerasa gitunya pada saat itu. Karena sisi lain kan itu teh awal mula saya benar-benar terjun ke dunia kerja kalau masih sebelum lulus gitu. Jadi sebelumnya saya belum pernah kerja dimanapun gitu. Terus ada masa dimana dari pagi sampai jam 4 aja, konten, brief gitu, dari Kasubag nggak ada, dari Kabak nggak ada, terus dari copywriter nggak ada, tiba-tiba jam 4 sore teh aya gitu kan, yang harusnya kita pulang ternyata harus konten dulu. Terus si desainnya teh kudu jadi jam 5 gitu-gitulah. Deadline-nya tuh apa ya, nggak ketebak gitu, tergantung kegiatan pimpinan juga mungkin berpengaruhnya jadwal dari pimpinan. Berarti istilah 84-nya nggak ada ya? Wah, atau mah komo ke zaman eventnya nu ngopi saraosna mun inget mah sampai subuh sampai jam 3, jam 4 balik heula ka imah jam 10 pagi di kantor deui, dikejar deui gitu. Nah, menurut saya sendiri kalau misalnya ya deadline terus kan jam kerja nambah tengah malam, kondisi fisik kan pasti nurun ya, mood hancur lah. Ya hancur lah, yang bisa adatan kan pasti adatan kepimpinan bisa itu gitu kan. Nah itu pas dalam pengerjaannya proses kreatifnya gimana sih? Proses kreatifnya bagi sesirian sih, maksudnya lebih ke ngebangun vibes di ruangan gitu ya, di kantor biar tetap enjoy gitunya bareng teman-teman yang dulu ya kayak gitulah kondisinya gitunya. Udah mah kita pressure dari pekerjaan tuh udah lumayan ya, kudu begadang, kudu lembur tiap hari. Ya gimana caranya kita ngidupin suasana biar lebih enjoy lah gitu, jadi heureuy gitu kan. Kemudian orang Sunda mah beheureuy gitu. Iya sih, Iya. kecuali Oki. Kunaon oki? Serius tuh. Bisa heureuy. Jadi mun aya nu heureuy teh kan naon sih? Buang-buang energi. Oh gitu. Capek heula ki. Itu jelas komo ada nama Fajri. Nah, eta. Urangnya kadang sok teu kapikiran sih saya teh ka mana kitu arah jokesna teh. Enggak sih, Ki. Orang lain yang bilang gitu udah tahu gitu itu karya Fadlan gitu. Oh berarti karakternya udah ada ya? Kalau menurut saya mah kudu dibedakan antara relasi sama orang dalam gitu. Kalau orang dalam kan ada kieunya dalam tanda kutip. Iya ada hubungan keluarga lain-lain lah. Gitu. Ya apa ya, pokoknya kemampuan sebagai desainer grafis memang harus benar-benar dikuasai dulu gitu Ki.